Perkenalkan, nama saya Mutiara Angeli dari NIM 2425452230. Saya berasal dari jurusan Bisnis Pertanian dan Prodi PAG. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen dalam usaha tani. Yang pertama, konsep manajemen adalah mengatur, mengelola, menganalisir, dan mengelola sumber daya dengan tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu tentang konsep manajemen agribisnis, yaitu artinya mengelola, mengatur sumber daya dengan efektif dan efisien dalam usaha pertanian. Fungsi manajemen ada 5. Yang pertama yaitu planning, yaitu artinya perencanaan atau langkah-langkah awal. Yang kedua yaitu organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga yaitu controlling, yaitu tentang pengawasan. 4 yaitu executing, yaitu pengarahan. Yang kelima evaluasi, yang berarti penilaian. Pertanian yaitu ada aslinya ada 2, yaitu pertanian arti sempit dan ada pertanian arti luas. Pertanian arti sempit yaitu adalah kegiatan bercocok tanam saja. Yang kedua yaitu pertanian arti luas, kegiatan pertanian ya baik secara mencakup seluruh pemanfaatan manusia, baik dalam tanaman maupun hewan, seperti peternakan, perikanan, dan lain. Kita akan memasuki aspek agribisnis dalam usaha tani. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Menjelaskan tentang perencanaan agribisnis dalam usaha tani, yaitu proses yang sistematis, menetapkan tujuan, menyusun strategi, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai keberlanjutan dan keuntungan dalam usaha tani. Keberlanjutan yang dimaksud yaitu adalah memenuhi proses produksi masa kini tanpa mengganggu proses produksi masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang 2 tipe perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan strategis dan kedua perencanaan operasional. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang komponen perencanaan dalam usaha agribisnis. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, dan perencanaan risiko. Baiklah, kita masuk kepada organizing. Organizing disebut dengan pengorganisasian, yang artinya yaitu proses yang mengatur sumber daya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dalam berbagai elemen. Sedangkan dalam organizing dalam agribisnis yaitu memastikan koordinasi antar aspek produksi, distribusi, dan pemasaran secara efektivitas operasional demi kepuasan pelanggan. Persamaan pelanggan dan konsumen yaitu sama-sama membeli barang dan jasa. Baiklah, perbedaan konsumen dan pelanggan. Konsumen yaitu memenuhi kebutuhan tanpa melihat perusahaan. Sedangkan pelanggan yaitu membeli barang atau jasa tetapi melihat dari perusahaan tersebut karena telah percaya pada perusahaan tertentu. Tujuan organizing yaitu kegiatan yang berfokus pada sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan material, serta mengurangi pemborosan dan menghasilkan hasil yang maksimal. Perbedaan produksi dan produktivitas. Produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produktivitas itu kemampuan yang menghasilkan hal tersebut untuk bisa dijadikan tolak ukur. Jenis struktur organizing ada 3. Yang pertama yaitu struktur fungsional, yang kedua yaitu struktur matriks, yang ketiga yaitu struktur tim. Baiklah, kita masuk pada pengelolaan produksi dalam agribisnis. Pengertiannya yaitu pengelolaan produksi yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan produksi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan pengelolaan produksi yaitu meliputi peningkatan kualitas produk. Pentingnya pengelolaan agribisnis itu ada 2. Yang pertama, dampak terhadap produktivitas. Maksudnya pengelolaan produksi yang efektif meningkatkan produktivitas dan dengan meminimalisir pemborosan
pemborosan, dan mengoptimalkan proses. Yang kedua yaitu keberlanjutan terhadap usaha, yaitu menjaga keseimbangan untuk di masa depan. Fungsi pengolahan produksi yaitu suatu pemasaran yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi untuk tingkat output yang dihasilkan. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.